membebaskan kami, memberikan kami jalan keluar terbaik. Tuhan berkati dari awal sampai akhir dengan kuasa kembali Tuhan, dan kami percaya Tuhan pada saat kami pulang berbeda Tuhan, kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kekuatan menjadi saksi dan berkata dan doa kami terputuskan dari kuasa dan nama Tuhan. Kami siap mendapat nama, kami siap mendapat, dan kami siap diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Silakan dulu. Puji Tuhan, terima kasih pada Tuhan Yesus, terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah menjadikan saya untuk hadir dan membagikan firman Tuhan di tempat ini. Sungguh rangka hal yang bahagia dan gembira dan sukacita bagi saya untuk bisa hadir di tempat ini bersama jemaat-jemaat terkasih. Ya, puji Tuhan, haleluya. Dan tema khotbah saat ini adalah menyalibkan kedagingan. Seluruh cabang dari gereja kita, GBI FIFA, ya, temanya pagi ini dan tema hari ini adalah menyalibkan kedagingan. Visi-visi dari Bapak Gembala kita, Bapak Gembala, menjadikan setiap jemaat semakin serupa seperti Kristus, menyalibkan kedagingan. Pagi ini kita sama-sama belajar. Ya. Kita buka kitab kita, Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, dan Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang manusia yang sempurna, dan dikatakan bahwa kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Namun kesempurnaan manusia dirusak karena jatuhnya Adam dan Hawa karena dosa pemberontakan. Jadi kuasa dosa, ya, kuasa dosa menyelimuti seluruh kehidupan keberadaan manusia, sehingga manusia punya kecenderungan untuk berbuat dosa, dan manusia sangat lemah dan rentan untuk berjuang menghadapi kuasa dosa. Kedagingan, apa sih arti kedagingan? Daging sebab dari kata harfiahnya adalah tubuh atau pribadi manusia seutuhnya. Daging secara metafora artinya, ya, sifat manusia yang jahat, sifat manusia yang penuh dosa. Manusia yang memusatkan perhatiannya kepada keinginan daging dan hawa nafsu, maka pikiran-pikirannya akan dipenuhi oleh keinginan daging. Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Mungkin seringkali kita mendengar keinginan daging, dan tentu setiap apa yang kita lakukan ada konsekuensi. Apa yang kita tabur tentu kita akan menuai. Begitu juga dalam keinginan daging, ada dampak dan konsekuensi apabila kita hidup dalam keinginan daging. Apabila kita hidup dikuasai oleh kuasa dosa. Ya. Yang pertama pasti keinginan daging adalah menghasilkan maut. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Pasti keinginan daging adalah maut. Kita menghadapi keinginan daging kenapa? Bisa sebutkan karena ada hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia cenderung untuk berbuat dosa, dan manusia pasti yang sangat lemah dan rentan untuk berjuang menghadapi dosa. Dampak kedua dari keinginan daging, bahwa keinginan daging pasti daging ada perseteruan dengan Allah. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin. Ya.
dampak dari keinginan dagingnya. Kalau orang punya keinginan daging, maka ia akan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ada berbagai dampak dari keinginan daging. Dan keinginan daging itu pasti berlawanan dengan keinginan roh. Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan dan melakukan yang dikehendaki. Hidup itu ada pilihan, mau melakukan keinginan daging atau mau keinginan roh. Nah, jadi saat ini kita sama-sama belajar. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Firman Tuhan juga tidak hanya menjadi berkat bagi pendengar. Firman Tuhan juga menjadi berkat bagi saya yang membicarakan firman Tuhan ini. Pagi ini kita sama-sama belajar. Tema dari menyalipkan kedagingan. Apa sih kedagingan? Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, ada manusia yang bisa dan berhasil menyalipkan kedagingannya dan berhasil menang atas kuasa dosa. Tapi ada juga manusia malah banyak, bahkan tokoh-tokoh Alkitab, mereka tidak berhasil dalam menyalipkan kedagingannya. Contoh, Kain karena iri hati kepada saudara, pada sudah ditegur oleh Tuhan, dia tetap membunuh saudaranya. Ketika yang membunuh saudaranya, tentu ada konsekuensi yang harus diterima oleh Kain dan sebab keturunan. Itulah yang ketika pun orang memiliki keinginan daging yang ada di dalam dirinya, emosi, tidak bisa menahan diri, konsekuensinya itu begitu luar biasa. Begitu juga dalam kehidupan kita saat ini. Tentu kita masuk sebagai makhluk hidup, sebagai manusia biasa. Tentu kita dihadapi oleh keinginan roh. Apakah kita punya penguasaan diri dan diri kita? Contoh Kain, karena persembahannya aja yang tidak diterima, dia hinakan Tuhan, dia sampai ramah membunuh. Ketika yang membunuh, dia punya emosi yang berat untuk membunuh. Tapi bagaimana konsekuensinya? Konsekuensi berat sekali, sudah pasti. Keinginan daging pasti konsekuensinya kesusahan dan maut. Tapi mengapa manusia dan bahkan tokoh-tokoh Alkitab masih tetap melakukan, tidak bisa menjaga diri? Ingat, kuasa dosa iblis yang selalu mengganggu. Contoh lagi, manusia-manusia yang hidup pada zamanmu, manusia yang hidup pada zamanmu penuh dengan kejahatan, penuh dengan keinginan daging, penuh dengan keserakahan, kedengkian, penuh dengan segala macam dosa yang berbuat oleh mereka. Sehingga Tuhan pada saat itu berusaha menghancurkan semua bumi dan seisinya, hanya Nuh dan keluarganya yang hidup. Sehingga Tuhan berkata di dalam Kejadian 6 ayat 6. Kejadian 6 ayat 6 ini kata-kata ayat Alkitab yang cukup menegakkan dan cukup serang bagi kita. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bayangkan, begitu jahat, begitu dosa, begitu hancurnya manusia, Tuhan bisa berkata keluar dalam Kejadian 6 ayat 6. Begitu menyesalnya Tuhan. Pernah mendengar kata-kata Alkitab Tuhan menyesal? Pernah lihat Tuhan yang bijaksana, Tuhan yang begitu punya keadilan? Dia berkata bahwa dia menyesal, memilukan hati. Tuhan berbentuk roh, tapi dikatakan dalam Alkitab miluh hati. Tuhan punya hati. Karena apa? Karena manusia yang lebih utama kedagingan. Bahwa tema kali ini benar-benar luar biasa dan menjadi nasihat dan menjadi peringatan bagi kita semua. Kedagingan luar biasa akibatnya. Kedagingan sungguh sangat luar biasa akibatnya. Tapi kenapa sampai saat ini manusia begitu banyak masih melakukan kedagingan? Contoh kita Esau. Esau saudara Yakub.
Esau untuk hawa nafsunya, dia berani, dia mau bahkan dengan secara sadar menukarkan hak kesultanan. Mungkin saat ini kita seringkali melakukan apa yang dilakukan oleh Esau, menukar segala sesuatu karunia Tuhan dengan hal-hal yang bersifat duniawi dan tidak kedagingan. Mungkin kita berkata, kok Esau begitu ya, dengan hawa nafsunya aja, untuk makanan sepangkuk kacang merah mau menukar hak kesultanan. Tapi kita introspeksi dalam diri kita. Seringkali kita melakukan hal seperti dilakukan oleh Esau. Kita menukarkan hak kesultanan kita. Kita menukarkan karunia atau pesan Tuhan berikan pada kita hanya untuk sesuatu jabatan, jodoh, ya, posisi-posisi atau order atau uang. Tapi kita menukarkan karunia Tuhan berikan pada kita. Ini peringatan bagi kita semua. Mungkin suatu saat kita ditantang untuk mendapatkan jodoh, tapi kita harus tinggal kepercayaan apa kita mau. Mungkin kita suatu saat tidak mendapatkan posisi jabatan yang tinggi, tapi kita harus meninggalkan Tuhan dan apa yang mau. Apapun yang terjadi, Yesus tetap Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun dia mencarinya dengan menjual yang mana. Hati-hati, seringkali mungkin suatu saat kita dihadapi oleh situasi sesuatu, apakah kita mau menukar hak semua kita mau menukar kita sebagai warga negara surga, di mana Tuhan Yesus berkata, di mana aku berada, kamu berada. Tapi karena hal-hal duniawi yang sepele, jabatan, jodoh, kita mau menukarkan hak prioritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Contoh selanjutnya adalah Saul, ya, dia tidak kedagingan, dia tidak menuruti perintah Tuhan. Beda Saul dengan Daud, sama-sama menjadi raja Israel. Mereka sama-sama diurapi oleh Nabi Samuel, sama-sama diurapi dengan minyak dari tongkat tanduk berbau desa. Tapi apa ending dari kedua? Mereka sama-sama diberkati. Samuel itu memberkati Yusuf, ketika memberkati Saul, ketika memberkati Daud, pasti mereka mendapatkan petunjuk dari Tuhan, bukan sembarangan berkati. Mereka sama-sama diberkati, orang yang jadi perkenanan Tuhan, orang yang menjadi buah mata Tuhan, orang yang berkenan pada Tuhan, Saul dan Daud. Tapi endingnya berbeda. Saul ada kedagingan, tapi Daud ada kedagingan, ada juga kedagingan. Tapi ketika Daud berbuat salah dengan Bathsheba, Tuhan tegur. Dia mau berbalik Allah. Siapa sih manusia yang tidak pernah jatuh dalam dosa? Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita ditegur, seperti apa Daud, dia mau berbalik, dia menyesali segala perbuatan dosa. Tapi bagaimana dengan Saul? Tidak pernah mau ditegur, apalagi mau berbalik dari dosanya. Sehingga endingnya pun berbeda. Daud sampai sekarang namanya, bahkan negara Israel itu lambang berliangannya kan bintang Daud. Kalau kita Israel sangat populer, King David, luar biasa. Kenapa? Karena ada kedagingan. Konsekuensi dari kekalahan manusia atas kuasa dosa, konsekuensi dari manusia tidak bisa menyalipkan dari kesusahan dan ada beberapa ciri-ciri orang-orang yang bisa menyalipkan keinginan dagingnya.
Ada ciri-ciri bahwa orang-orang dan manusia yang sanggup mengalahkan kuasa dosa. Ciri yang pertama, tidak masuk dalam isi Tuhan. Tidak lagi hidup menurut daging. Bagaimana sih ciri-cirinya orang yang bisa menyalibkan kedagingan? Bagaimana sih ciri-cirinya orang yang bisa menang atas kuasa dosa? Sama-sama kita bahas di sini. Yang pertama, tidak lagi hidup menurut daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu peringatkan kami seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, seorang ini, dan siapa mereka yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Termasuk roh pemecah belah. Seringkali kita secara langsung, secara tidak langsung menjadi roh pemecah belah. Tidak ingin ada kedamaian di rumah, di kantor, di gereja. Roh pemecah belah termasuk kedagingan, roh perselisihan, iri hati, amarah, perseteruan. Mungkin semua kita pernah melakukan. Ya. Sekarang, kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah hal kedagingan, apa yang mesti kita lakukan? Proses belajar untuk menjauhi keinginan kami. Begitu. Firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Galatia ini tentu bukan secara begitu, tapi firman Tuhan yang akan dibaca pada manusia yang hidup pada zaman, bahkan pada manusia hidup pada nanti 100, 200, 300 tahun kemudian. Firman Tuhan ini memperingatkan kita bahwa inilah kedagingan manusia. Manusia dulu pada waktu zaman terjadi sampai sekarang, sampai sekarang kurang lebih sama. Mereka berkutat pada kedagingan seperti ini. Perselisihan, pemecah belah, kegentingan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Seringkali dengki, inilah kedagingan yang seringkali dengki. Contoh tokoh Alkitab yang berhasil menyalibkan kedagingan, Yusuf. Tahu kan Yusuf? Yusuf, dia berhasil menyalibkan kedagingan. Dia tidak menuruti hawa nafsu. Setiap manusia pasti punya hawa nafsu. Pasti ada manusia punya hawa nafsu. Tapi ketika Yusuf dihadapi dengan istri Potifar, tidak ada orang di rumahnya, dia punya hawa nafsu. Dia tadi tidak mau mengikuti hawa nafsunya untuk jatuh pada hubungan seks terlarang pada istri Potifar. Akibat tulisan peristiwa ini ditulis di Alkitab, maka Tuhan pun berkata, Yusuf tidak hanya elok rupanya dari elok hati. Dosa berhubungan seks terlarang dari dulu sampai sekarang ini adalah awal kejatuhan manusia. Maka tidak secara kebetulan bahwa Alkitab yang kita baca, Alkitab yang sepanjang masa berlaku sekarang dan selama-lamanya sampai nanti di dalam Tuhan yang terutama. Kata-kata ini adalah kata-kata yang memberikan peringatan bagi kita semua. Hal keinginan daging, hubungan seks terlarang sangat berbahaya. Kalau kita throwback lagi, rewind lagi, kalau berandai-andai Yusuf jatuh pada hubungan seks terlarang pada istri Potifar, apa yang terjadi? Mungkin tidak ada nama Yusuf. Tidak ada nama Yusuf, atau nama Yusuf bukan nama yang kurang pantas dalam hati. Tapi Yusuf sudah membuktikan bahwa ia adalah orang yang berhasil. Dia tidak menuruti keinginan daging. Dia tidak mengikuti keinginan hawa nafsu. Ya, ini menjadi bahan introspeksi dan peringatan bagi kita semua. Keinginan daging.
Contoh kedua, Raja Daud. Daud pada waktu usia muda, dia sangat terkenal, dia sangat berjasa bagi bangsa Israel. Awal mulanya Daud itu tidak dipandang oleh bangsa, bahkan oleh ayahnya sendiri yang tidak dipandang. Disebutkan dalam Alkitab yang mukanya kemerah-merahan, dia menjadi gembala 2-3 ekor domba. Pada saat itu Daud itu profesinya adalah sebagai gembala ternak. Dan pada saat itu gembala ternak adalah posisi pekerjaan yang paling bawah atau disebut kasta terbawah. Pekerjaan bergengsi pada saat itu Israel ada sebagai tentara. Daud menjadi orang dituduhkan dari orang Tuhan berkenan kepada Daud. Ketika suatu saat Daud harus menghadapi Goliat yang secara di atas kertas, secara logika manusia, nggak mungkin Daud pernah melawan Goliat. Goliat adalah pendekar perang dari orang Filistin. Dari kecil sampai dia tua, sampai dia terakhir melawan Daud, dia ditempah menjadi pendekar perang Filistin yang luar biasa, orang terbaik. Gladiator yang pernah kita lihat itu gak ada apa-apanya dengan Filistin dibandingkan Goliat. Kita nontonkan terus Gladiator itu gak ada apa-apanya. Itu pendekar perang yang luar biasa. Tapi berhadapan dengan Daud. Daud ada roh Allah di dalam diri Daud, sehingga Tuhan memberikan kemenangan pada Daud. Pada saat Daud menang melawan Goliat, pasti semua rakyat Israel bersorak-sorai gembira karena bangsa Israel bisa menang melawan Filistin, dan tanda bahwa bangsa Israel tidak bisa dipandang mata. Semuanya pasti, sampai rakyat berkata berlaksa-laksa orang bersorak-sorai. Tentu kemenangan akan membuat kita semua orang senang, semua orang happy. Ada satu pribadi yang tidak senang, Raja Saul. Mestinya si Raja Saul, Raja Israel pada saat itu, mestinya dia senang, sukacita, gembira karena ada orang satu yang berjasa yang membela bangsa Israel. Padahal pada saat itu Saul juga menjadi Raja Israel. Dia dari sana keiri hatiannya Saul ya kepada Daud berubah menjadi kebencian. Kebenciannya itu lagi berubah lagi menjadi dendam. Dendamnya itu berubah lagi menjadi keinginan untuk membunuh Daud. Daud padahal ya, diangkat dari mantunya Saul, tapi Daud dikejar-kejar mau dibunuh. Karena apa? Karena dendamnya, kesumatnya yang si Raja Saul itu kepada Daud. Sampai Daud dikejar-kejar, bukan dikejar oleh Saul, tapi sama aja tentara-tentara yang luar biasa, tentara-tentara komando, tentara-tentara perang khusus. Raja Saul yang mengejar Daud. Daud sampai lari ke bawah, sampai dia lari ke tempat musuh, sampai dia jadi pura-pura jadi orang ini, sampai dia makan pupnya sendiri, dia kalau dia sampai ketakutannya dia kejar-kejar oleh Saul, nyawanya terancam. Tapi suatu saat Daud punya kesempatan untuk membalas dendam kepada Saul. Tapi pada saat itu ya, Daud tidak mengikuti kemarahannya untuk membunuh Saul. Dia bisa menahan diri untuk tidak membalas dendam kepada Saul. Nah itulah dirinya. Daud berhasil menyalipkan kegaduhan. Dia berhasil menahan kemarahannya. Marah boleh, marah boleh, kesal boleh. Jangan sampai kemarah kita itu membuat dendam. Setitik rasa benci berubah menjadi dendam, berubah menjadi keinginan untuk membunuh. Jangan sampai. Daud juga kesal. Dia jadi pahlawan tuh. Seringkali juga begitu. Kita pahlawan, tapi banyak orang yang iri kepada kita. Pada diri kita berubah menjadi dendam, benci sama dia. Apa yang waktu juga dialami juga oleh Daud? Dia mengalami hal yang sama, yang mengalami hal yang tidak enak, tapi tidak sedikit pun hatinya mau membalas dendam, membunuh Saul. Itu orang yang luar biasa. Dia bisa menahan diri, dia bisa menahan keinginan untuk membalas dendam kepada Saul. Dia berhasil menyalipkan kegaduhan di dalam diri. Kedua,
dipimpin oleh Roh. Hidup dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25. Ciri-ciri orang yang berhasil menyalibkan kedagingan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hidup itu kan ada pilihan, mau dipimpin oleh daging atau dipimpin oleh Roh. Orang yang berhasil menyalibkan dagingnya, orang yang mau mengambil putusan, itu dipimpin oleh Roh. Daniel, tokoh Alkitab Daniel orang Israel yang hidup di pengasihan, hidup di pembuangan. Ketika itu hidup bersama dengan bangsa Babel. Bangsa Babel disebutkan bangsa yang tidak mengenal Tuhan, ada istiadatnya beda. Tapi Daniel hidupnya dipenuhi oleh Roh, sehingga dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap setia untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Kita yang hidupnya enak aja sih kadang-kadang tidur lupa doa, makan lupa doa, apalagi kalau makannya ya nasi panas, ya, sayur asem, pedas, ikan asin panas, pakai cabai, sambal, berat dadar, lupa doa. Tapi Daniel di pembuangan yang doanya jadi dilarang, tetap dia doa setiap hari pada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam situasi sulit masih setia kepada Tuhan? Apakah pada waktu kita senang-senang masih setia kepada Tuhan? Diberkati Tuhan luar biasa masih setia kepada Tuhan? Daniel contoh orang yang berhasil menyalibkan kedagingan. Dia berhasil karena ini dipenuhi oleh Roh Tuhan. Walaupun dia mendapatkan sanksi, ancaman, ketika dia harus berdoa kepada Tuhan, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dari orang pintar banyak, dari orang setia kepada Tuhan. Bukan setia pada saat yang enak, tapi setia pada saat yang tidak enak. Sampai Daniel harus masuk ke dalam gowasinya, dia tetap setia kepada Tuhan. Kepada Tuhan dia setia. Inilah kan orang yang bisa menyalibkan dengan orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh. Contoh kedua adalah Stefanus. Stefanus kita baca Kisah 7 ayat 60. Kisah para rasul 7 ayat 60. Ini firman Tuhan ini ya harus kita hafal sampai Tuhan menjemput kita pada saat kita berbaring di rumah sakit dikelilingi anak cucu kita harus ingat firman Tuhan. Sambil berlutut dia berseru dengan nyaring, Tuhan janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka, dan dengan perkataan itu meninggalkan. Stefanus karena ingin menginjili, memenangkan jiwa banyak orang, dia harus menghadapi resiko dirajam dilempari batu. Dia dilempari batu oleh banyak orang. Tapi kata-kata terakhir yang dia katakan, doakan pada saat yang merenggang nyawa. Dia berkata, Tuhan ampuni dia dengan apa yang lalu. Perkataan yang luar biasa. Perkataan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh. Perkataan orang-orang yang berhasil menyalibkan kedagingan. Salah satu yang diampuni Stefanus pada saat peristiwa itu adalah orang yang bernama Saulus, yang berganti nama menjadi Paulus. Pernahkah kita bayangkan ketika kita mengampuni orang lain, sejelek sebesar apapun dosanya, ketika kita mengampuni orang lain, orang itu akan dipakai Tuhan luar biasa untuk memenangkan jiwa dan memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Stefanus pada saat itu bisa mengampuni. Salah satu mengampuni adalah yang melajari adalah Paulus. Paulus diampuni oleh Stefanus. Akhirnya Paulus bertobat, dipakai Tuhan luar biasa. Penginjilannya luar biasa, pemuridannya luar biasa. Jangan pelit untuk mengampuni orang. Ampuni. Satu saat
orang yang kita ampuni akan dipakai Tuhan luar biasa. Satu saat ketika kita memberi pengharapan orang-orang itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak ada salahnya kita mengampuni orang. Tuhan pun mengampuni. Doa kita, ya, doa saya pribadi setiap hari, pagi malam, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Ketika saya pernah masuk dalam satu ruang operasi tindakan dokter, hal yang saya katakan sebelum saya dibius, Tuhan ampuni saya. Kalau bisa Tuhan memanggil saya pada saat itu, saya sudah berkata pada Tuhan, ampuni saya. Malam sebelum saya mau tidur, saya pesta keluarga dengan anak istri saya. Hal doa saya yang saya katakan, satu doa yang saya katakan, Tuhan ampuni saya. Masa kita nggak mau mengampuni orang lain? Tuhan aja mau mengampuni kita sejelek dosa apapun. Menyalibkan kedagingan, berilah pengampunan kepada orang. Ampun, mereka itu hanya salah paham, mereka itu cuma salah kata, mereka itu hanya mendengar yang sama, mereka itu punya kebutuhan uang mesak sehingga dia minjem uangnya dan dibalikin. Ampuni, ampuni. Satu saat ketika kita menabur pengampunan, kita akan menuai berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang bisa berhasil menyalibkan kedagingan, hidup menghasilkan buah roh. Contoh, ya, orang yang menghasil buah-buah, perempuan Samaria. Perempuan Samaria di Alkitab dikatakan dalam Yohanes 4 dikatakan bahwa perempuan Samaria itu bertobat dan dia bersaksi di kotanya kepada orang banyak, dan dia membawa banyak orang di kotanya kepada Yesus sehingga banyak orang di kotanya bisa ada buah-buah kasih yang dilakukan oleh perempuan Samaria. Saat ini setelah kita menjadi Kristen yang sudah cukup lama, Tuhan berkati kita nyatakan buah-buah apa yang sudah kita hasilkan. Orang yang bisa menyalibkan kedagingan, orang yang bisa menghasilkan buah. Buah-buah apa yang sudah kita hasilkan untuk dunia. Ciri khas sebagai orang Kristen, hidup menghasilkan buah. Apa buah yang sudah kita hasilkan selama hidup? Contoh kedua, Yusuf dan Maria, orang tua Yesus. Yusuf itu tulus dan dia sabar. Kita baca ya, Matius 1 ayat 19. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf mau menerima Maria, padahal Maria dalam keadaan hamil. Dia mau menerima Maria. Dan dikatakan di Alkitab, Yusuf tidak bersama dengan Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Buah-buah roh sama, buah-buah roh ketulusan. Maria, ketika malaikat datang bahwa aku akan mengandung dari Roh Kudus seorang bayi namanya Yesus. Aku ini adalah Dios, aku ini adalah hamba-Mu, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Sabar terus. Maria pada saat itu menjadi wanita yang terbahagia pada zaman. Bahwa orang sabar terus. Kesimpulannya, ya, walaupun kita manusia semua sudah jatuh ke dalam dosa, bukan berarti kita tidak bisa melakukan kehendak. Walaupun kita sudah harus berjuang melawan kuasa dosa, bukan berarti kita jauh dari itu. Fakta mengatakan di dalam tokoh-tokoh Alkitab, Henok, Musa, Yosua, Yohanes Pembaptis, Nabi Samuel, mereka berhasil untuk tetap menyalibkan kedagingan.
mereka berhasil untuk tetap memberi hubungan baik dengan Tuhan dan berhasil menang melawan kuasa dosa. Setiap orang percaya diberikan potensi ilahi di dalam diri kita untuk bisa dekat dengan Tuhan, untuk bisa dekat akrab dengan Tuhan, menjadi anak-anak. Inti dari khotbah menyalibkan kegaduhan, kita belajar bagaimana kita bisa menyalibkan kegaduhan, tetap ada Tuhan. Hidup itu pilihan, untuk hidup dalam keinginan atau hidup dalam roh, ada Tuhan yang bersama kita. Kita tutup khotbah saya dengan Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mengikut Yesus artinya menyalibkan diri. Beri kemuliaan bagi Tuhan.